Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran praktikum survei dan penyelidikan geoteknik. Perkenalkan, saya Estupandua Ciwijaya, mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2019. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar terkait pengujian sondir tanah. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi, berikut ini telah disajikan outline pokok bahasan yang akan ditampilkan pada video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran. Terdapat 4 tujuan dari kegiatan pembelajaran ini. Pertama, mahasiswa memiliki pemahaman tentang teori dasar pengujian penetrasi lapangan dengan alat sondir. Kedua, mahasiswa mengetahui tahapan langkah kerja pengujian sondir dengan baik dan benar. Ketiga, mahasiswa mampu mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari pengujian sondir dengan baik dan benar. Keempat, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil dari pengujian sondir dengan baik dan benar. Pengertian sondir. Untuk pengertian sondir kali ini diambil dari pendapat dua orang ahli. Yang pertama, Edi Supriyanto tahun 2017, kemudian yang kedua, Hari Kristadi Hardiatmo tahun 2018. Menurut pendapat Edi Supriyanto tahun 2017, sondir atau cone penetration test merupakan proses pemasukan suatu batang tusuk ke dalam tanah dengan bantuan manometer yang terdapat pada alat sondir tersebut sehingga dapat dibaca dan diketahui kekuatan suatu tanah pada suatu kedalaman tertentu. Selanjutnya, menurut Hari Kristadi Hardiatmo tahun 2018, sondir atau penetrasi kerucut statis termasuk jenis alat penetrometer statis yang bertujuan untuk mengetahui perlawanan penetrasi konus dan hambatan lekat tanah. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat dua orang ahli tersebut bahwa pengertian sondir merupakan jenis alat penetrometer statis yang bertujuan untuk mengetahui perlawanan penetrasi konus dan hambatan lekat tanah dari berbagai interval kedalaman hingga mencapai lapisan tanah keras dengan cara memasukkan batang tusuk ke dalam tanah dengan bantuan manometer sebagai alat bantu pembacanya. Aplikasi sondir di lapangan. Cone penetration test, disingkat CPT atau sondir, adalah metode pengujian in situ tanah atau soil test yang umum digunakan untuk menentukan sifat rekayasa geoteknik tanah dan menilai stratigrafi bawah permukaan. Melalui uji sondir, dapat diketahui daya dukung tanah dan mengukur kedalaman lapisan tanah keras. Dengan diketahuinya kedalaman tanah keras, dapat direncanakan desain fondasi yang akan digunakan sesuai standar keamanan guna menyokong bangunan di atasnya sehingga tidak terjadi settlement atau penurunan yang membahayakan penghuni dan kestabilan struktur bangunan. Gambar di atas telah disajikan macam-macam dari tipe fondasi. Banyak kasus kegagalan struktur yang terjadi karena kontur tanah yang labil akibat sebelum pembangunan tidak dilakukan penyelidikan tanah, salah satunya dengan pengujian sondir. Efeknya, fondasi menjadi tidak stabil dan bangunan ambruk. Contohnya, yaitu pada proyek pembangunan ruko 3 lantai di daerah Banua Anyar Banjarmasin di bawah ini. Tujuan pengujian sondir. Berdasarkan SNI 2827 tahun 2008 tentang cara uji penetrasi lapangan dengan alat sondir, pengujian sondir dimaksudkan untuk memperoleh parameter-parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan dengan alat sondir atau penetrasi kuasi statik. Parameter tersebut berupa perlawanan konus atau KC, perlawanan geser Fs, angka banding geser Rf, dan geseran total tanah Tf, yang dapat dipergunakan untuk interpretasi perlapisan tanah dan bagian dari desain fondasi. Jenis sondir. Menurut Paulus P. Raharjo, terdapat 2 jenis sondir. Yang pertama, sondir mekanis, kemudian yang kedua, sondir elektris. Pertama, sondir mekanis. Sondir ini memiliki kemampuan mendorong sebuah konus ke dalam tanah yang luas proyeksinya sekitar 10 cm persegi dengan sudut kemiringan 60 derajat. Sementara, tekanan yang diperlukan dalam pendorongnya disebut tekanan konus. Lantas, pada sondir berjenis bikonus, ada selubung gesek di bagian belakang konus dengan luas selimut 150 cm persegi. Pada sondir mekanis ini,
dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu A. Sondir ringan. Bacaan manometer sampai dengan batas 250 kg per cm persegi dan maksimal digunakan sampai dengan kedalaman 30 meter. B. Sondir berat. Bacaan di manometer sampai dengan batas 600 kg per cm persegi dan maksimal digunakan sampai kedalaman 50 meter. 2. Sondir elektris. Sondir elektris merupakan jenis sondir terbaru yang digunakan untuk menganalisis tekanan friksi serta konus secara terus-menerus. Adapun hasilnya mempunyai tingkat akurasi lebih baik daripada sondir mekanis. Selain itu, koreksi pada berat tiang tekan pun tidak diperlukan mengingat jenis sondir ini mempunyai sensor khusus di bagian ujung konus. Sondir elektris dapat menganalisis tekanan air pori yang dibutuhkan untuk menentukan jenis tanah. Ada 3 jenis lapisan tanah yang dapat ditemukan, antara lain tanah jenis pasiran, tanah liat lunak sampai sedang, hingga tanah liat maupun pasir padat. Fungsi sondir. Menurut Hari Kristadi Hardiatmo tahun 2018, fungsi sondir adalah untuk menentukan daya dukung tanah dan jenis fondasi yang sesuai dengan bangunan yang akan didirikan di lokasi tersebut sehingga bangunan di atasnya tetap kuat dan tidak mengalami penurunan atau settlement yang dapat membahayakan dari sisi keselamatan akan bangunan dan penghuni di dalamnya. Manfaat sondir. Menurut Edi Supriyanto tahun 2017, dijelaskan bahwa manfaat dari sondir adalah 1. Evaluasi kondisi tanah bawah permukaan di lapangan, stratigrafi atau menduga struktur lapisan tanah, klasifikasi lapisan tanah, kekuatan lapisan tanah dan kedalaman lapisan tanah keras dari hasil kombinasi hasil pembacaan tahanan ujung dan gesekan selimutnya. 2. Menentukan lapisan tanah yang harus dibuang dan diganti dengan tanah yang lebih baik dan dipadatkan dan kontrol kepadatan tanah timbunan. 3. Perencanaan fondasi dan perhitungan settlement. Dan yang keempat, perencanaan stabilitas lereng galian atau timbunan dan lain-lain. Kelebihan sondir. Kelebihan sondir. Pertama, cepat dan murah di dalam menghasilkan data. Kedua, dapat diulang dengan waktu yang relatif cepat dengan hasil yang relatif sama. Ketiga, peralatan sondir mudah dioperasikan, dapat dibawa kemana-mana karena berat alat relatif ringan. Keempat, dapat dengan cepat menentukan letak lapisan tanah keras. Kelima, dapat memperkirakan perbedaan lapisan tanah. Keenam, tidak membutuhkan tes laboratorium. Ketujuh, cukup baik untuk digunakan pada lapisan tanah lempung. Kedelapan, baik digunakan untuk menentukan letak muka air tanah. Kesembilan, korelasi empirik yang terbukti semakin andal. Kesepuluh, perkembangan yang semakin meningkat dengan penambahan sensor pada sondir listrik. Ke-11, dengan rumus empiris, hasilnya dapat digunakan untuk menghitung daya dukung tiang. Dan ke-12, kebutuhan untuk pengujian di lapangan in situ test untuk mengatasi tanah yang sulit diambil sampelnya seperti tanah lembek dan tanah pasir. Kekurangan sondir. Kekurangan sondir pertama, tidak diperoleh sampel tanah untuk uji tanah maupun klasifikasi visual. Kedua, tidak memberikan data tentang sifat-sifat tanah secara detail, seperti jenis tanah sebenarnya, mengembang atau menyusut tanah, dan lain-lain. Ketiga, kekakuan batang kecil sekali, sehingga kemungkinan defleksi yang besar hampir selalu terjadi. Keempat, adanya defleksi ke samping menimbulkan hambatan-hambatan dari bergeraknya pipa tekan di sebelah pipa sondir. Kelima, tidak dapat menembus batuan dan lensa gravel atau pasir tebal dan padat. Keenam, sondir mekanis kurang sensitif pada tanah liat yang sangat lunak. Dan kekurangan sondir terakhir, ketujuh, tidak cocok digunakan pada lapisan tanah berbutir kasar atau keras karena dapat memberikan hasil yang salah. Peralatan pengujian sondir. Peralatan pengujian sondir. Pertama, mesin sondir mekanis kapasitas 2,5 ton. Mesin sondir menjadi alat utama yang digunakan dalam pengujian sondir tanah. Mesin ini digunakan sebagai tempat perletakan pipa sondir yang telah dilengkapi dengan konus ganda. Kedua, 2 buah angkur berfungsi untuk menahan alat sondir agar tetap berada pada posisinya dan tidak terangkat ke atas ketika pengujian sondir berlangsung. Ketiga, 2 pasang pelat pengunci berfungsi untuk mengunci mesin sondir dengan angkur sehingga mesin sondir tetap berada pada kedudukannya. Keempat, pelat pijakan
merupakan alat modifikasi yang digunakan sebagai pijakan penguji guna memberikan beban tambahan pada saat pemasangan angkur. Kelima, kunci T, berfungsi untuk memutar angkur agar dapat tertanam di dalam tanah. Keenam, lengan pemutar kunci T, berfungsi sebagai alat bantu pegangan bagi penguji dalam memutar kunci T yang telah terpasang pada angkur agar dapat tertanam di dalam tanah. Ketujuh, kunci angkur, berfungsi untuk mengencangkan dan melonggarkan angkur. Kedelapan, seperangkat pipa sondir panjang 1 meter. Pipa sondir tersusun atas batang luar dan batang dalam, berfungsi sebagai penghubung antara konus ganda dengan alat sondir. Kesembilan, konus ganda atau bikonus, berfungsi untuk menekan tanah, sehingga nantinya dapat diketahui kedalaman tanah keras. Kesepuluh, kepala pipa dorong, berfungsi untuk menggantung dan mendorong pipa sondir pada alat sondir, tepatnya pada penekan hidrolik. Kesebelas, alat gali. Alat gali yang digunakan diantaranya adalah cetok, linggis, dan cangkul yang berfungsi untuk menggali tanah di area yang akan digunakan untuk pengujian sondir. Ke-12, water pass, berfungsi untuk mengukur atau menentukan mesin sondir apakah telah dalam posisi tegak lurus dengan bidang tanah tempat pengujian. Ke-13, meteran, berfungsi untuk mengukur panjang. Ke-14, kuas cat, berfungsi untuk mengoleskan oli pada rantai yang terdapat pada mesin sondir. Ke-15, kunci-kunci. Kunci-kunci yang digunakan diantaranya obeng, kunci piston, kunci ring, kunci Inggris, dan kunci pipa. Fungsinya untuk mengencangkan baut atau mur sesuai dengan kebutuhannya. Peralatan pengujian sondir terakhir ke-16, lab sheet, buku catatan, dan alat tulis. Berfungsi untuk mencatat hasil bacaan yang terdapat pada manometer pada saat pelaksanaan pengujian sondir dilaksanakan. Bahan pengujian sondir. Bahan pengujian sondir. Pertama, tanah dengan permukaan rata. Tanah dengan permukaan rata dipilih guna mempermudah dalam mengatur posisi mesin sondir serta mempermudah penguji pada saat melaksanakan pengujian sondir. Kedua, oli, berfungsi sebagai pelumas yang digunakan untuk melumasi rantai pada mesin sondir sehingga rantai tidak aus pada saat digunakan dan mencegah terjadinya karatan. Ketiga, selotip pipa, berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran pada sambungan pipa. Keempat, kapur, berfungsi untuk memberikan tanda kedalaman pada mesin sondir. Kelima, minyak hidrolik, berfungsi sebagai medium penerus daya yang terdapat pada penekan hidrolik mesin sondir. Minyak hidrolik yang digunakan yaitu jenis SAE10. Pengenalan mesin sondir. Pengenalan bagian-bagian mesin sondir. Pertama, roda gigi. Roda gigi berfungsi untuk mengatur kecepatan putar, mentransmisikan daya, mengubah torsi atau gaya putar, dan mengubah arah daya dari mesin sondir. Kedua, rantai. Rantai berfungsi untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros yang lain pada mesin sondir sehingga mesin sondir dapat bekerja. Ketiga, gerigi dorong. Gerigi dorong berfungsi untuk mendorong penekan hidrolik melalui suatu roda gigi yang merupakan bagian dari alat ukur penetrasi. Keempat, penekan hidrolik. Penekan hidrolik berfungsi untuk mendorong dan menarik pipa sondir beserta batang dalamnya dan konus ke dalam maupun keluar tanah. Kelima, manometer. Manometer terpasang pada penekan hidrolik yang berfungsi untuk mengetahui nilai perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan. Keenam, engkol. Engkol berfungsi sebagai alat pemutar yang digunakan oleh penguji dalam menaikkan dan menurunkan gerigi dorong beserta penekan hidrolik pada mesin sondir. Ketujuh, pengatur kemiringan mesin sondir. Pengatur kemiringan mesin sondir berfungsi untuk mengatur kemiringan dari mesin sondir sehingga kedudukan mesin dapat tegak lurus dengan tanah. Kedelapan, rangka pembebanan. Rangka pembebanan berfungsi untuk mempertahankan posisi mesin sondir agar tetap stabil atau tidak berubah kedudukannya pada saat pengujian sondir berlangsung. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Adapun K3 yang digunakan pada saat pelaksanaan pengujian sondir yaitu: pertama, helm proyek.
Helm proyek berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau cedera kepala akibat kejatuhan benda keras. Yang kedua, wear pack dan safety vest. Wear pack berfungsi untuk melindungi badan dari hal yang dapat membahayakan atau menyebabkan kecelakaan saat bekerja. Sementara safety vest berfungsi meningkatkan kewaspadaan orang lain karena warnanya yang mencolok serta terdapat pita reflektor yang dapat memantulkan cahaya. Yang ketiga, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari benturan dan pukulan, tergores benda tajam, dan bahan kimia yang berbahaya. Yang keempat, sepatu safety. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan benda berat dan tertusuk benda tajam. Langkah kerja pengujian sondir. Tahapan persiapan. Pertama, menentukan titik lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pengujian sondir. Pilihlah titik lokasi yang memiliki permukaan datar. Kedua, buatlah 2 buah lubang galian tanah seukuran diameter angkur yang saling berhadapan dengan jarak 80-110 cm dan kedalaman kurang lebih 25 cm. Jarak 2 buah lubang ini disesuaikan dengan panjang kaki-kaki dari mesin sondir yang digunakan. Ketiga, pasang angkur dengan cara diputar menggunakan kunci T yang telah dilengkapi dengan lengan pemutarnya. Jika angkur sulit masuk, pasang pelat pijakan pada batang angkur, kemudian salah seorang naik di atasnya sebagai beban tambahan. Keempat, buatlah lubang tusukan galian seukuran diameter bikonus dengan kedalaman kurang lebih 15-20 cm tepat di tengah-tengah dari posisi ditanamnya kedua angkur. Lubang tusukan awal ini nantinya akan menjadi bacaan pertama dari perlawanan penetrasi bikonus pada tanah. Kelima, letakkan mesin sondir di tengah-tengah angkur yang telah terpasang. Posisikan penekan hidrolik agar tetap berada di atas lubang tusukan untuk bikonus yang telah dibuat. Keenam, pasang pelat pengunci di atas kaki-kaki mesin sondir dan kencangkan dengan memutar pengunci angkur. Kemudian, cek tegak lurusnya mesin sondir terhadap tanah menggunakan water pass. Jika mesin sondir masih belum tegak lurus dengan tanah, atur kembali tegak lurusnya mesin sondir dengan menambahkan balok kayu sebagai pengganjal atau dengan mengatur pengatur kemiringan mesin sondir yang terdapat di samping kanan dan kiri mesin sondir. Ketujuh, periksa oli pada sistem hidrolik dengan menekan piston hidrolik menggunakan kunci piston, dan bila oli kurang, tambahkan oli serta cegah terjadinya gelembung udara dalam sistem. Kedelapan, putar engkol searah dengan jarum jam hingga gerigi dorong beserta penekan hidrolik naik ke atas. Pastikan penekan hidrolik dalam kondisi tertutup. Kesembilan, sambungkan bikonus dengan pipa sondir dan kepala pipa dorong. Kesepuluh, dirikan pipa sondir yang telah disambung bikonus dan kepala pipa dorong pada penekan hidrolik. Pastikan penekan hidrolik dalam keadaan tertutup. Kesebelas,
Beri tanda kedalaman setiap 20 cm pada rangka pembebanan menggunakan kapur. Tahapan pelaksanaan. Pertama, setelah kepala pipa dorong, pipa sondir, dan pikonus telah berada di bawah penekan hidrolik dengan kedudukan yang tepat, cek kembali penekan hidrolik dan pastikan penekan hidrolik dalam keadaan tertutup. Kedua, putar engkol sehingga gerigi dorong dan penekan hidrolik bergerak turun dan menekan pipa sondir bagian luar sampai mencapai kedalaman 20 cm sesuai interval pengujian. Ketiga, setelah mencapai kedalaman 20 cm sesuai dengan interval pengujian, buka penekan hidrolik dengan menarik kuncinya. Putar kembali engkol sampai batang dalam pipa sondir menyentuh sensor pada penekan hidrolik. Keempat, putar engkol, idealnya sebanyak 5 kali putaran. Baca perlawanan konus pada penekanan batang dalam sedalam kira-kira 4 cm pertama dan catat hasil bacaan pada manometer sebagai nilai CW. Kelima, kemudian amati pergerakan batang dalam bersama dengan batang luar pipa sondir. Baca perlawanan geser dan perlawanan konus pada penekanan batang sedalam kurang lebih 4 cm yang kedua. Catat hasil bacaan pada manometer sebagai nilai TW. Keenam, setelah pipa sondir masuk ke dalam tanah, sambungkan dengan pipa sondir selanjutnya. Lakukan proses yang sama hingga nilai perlawanan konus mencapai batas maksimumnya atau sesuai kapasitas alat, atau hingga kedalaman maksimum 20 meter sampai dengan 40 meter tercapai atau sesuai dengan kebutuhan. Tahapan penyelesaian. Pertama, cabut pipa sondir, batang dalam, dan pikonus dengan mendorong atau menarik kunci pengatur pada penekan hidrolik pada posisi cabut dan putar engkol berlawanan arah jarum jam. Kedua, cabut angkur dan uruk kembali seluruh lubang galian tanah yang telah dibuat. Ketiga, kembalikan seluruh peralatan dan bahan yang digunakan dalam pengujian sondir tanah sesuai dengan tempatnya dengan baik dan benar. Data hasil pengujian sondir. Berikut ini telah disajikan data hasil dari pengujian sondir. Pengolahan data hasil pengujian sondir. Menurut SNI 2827 tahun 2008, terdapat 4 parameter pengujian sondir. Pertama, perlawanan konus atau KIC. Kedua, perlawanan geser atau FS. Ketiga, angka banding geser atau RF. Dan keempat, geseran total atau TF. Berikut ini telah disajikan deskripsi sekaligus persamaan hitung yang digunakan guna mencari parameter pengujian sondir sesuai SNI 2827 tahun 2008. Berikut ini telah disajikan contoh hasil dari pengujian penetrasi konus statik atau sondir sesuai SNI 2827 tahun 2008. Melalui data hasil uji tersebut,
Dihasilkan grafik pengujian sondir sebagai berikut. Penugasan mahasiswa. Tugas yang pertama, lakukanlah perhitungan dari data hasil pengujian sondir yang telah dilaksanakan dengan menggunakan acuan SNI 2827 tahun 2008. Kemudian yang kedua, buatlah grafik sondir menggunakan data hasil perhitungan tersebut. Kesimpulan. Melalui kegiatan pembelajaran ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.